Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Dr. Andus Samsurizal MSI, pengampu mata kuliah Desain dan Model Pembelajaran Sains. Pada kesempatan kali ini saya akan coba mengulas atau memaparkan materi tentang penyelarasan praktik penilaian dengan kompetensi utama yang ditargetkan. Pengantar pada materi kali ini, penilaian merupakan bagian integral dari proses pembelajaran. Kemudian tujuannya bukan sekedar mengukur hasil, tetapi memastikan ketercapaian kompetensi utama yang menjadi sasaran pembelajaran. Penyelarasan antara penilaian dan kompetensi menjadi jaminan bahwa siswa belajar hal yang benar dan bermakna. Kemudian konsep penyelarasan penilaian. Penyelarasan berarti kesesuaian antara tujuan pembelajaran, proses pembelajaran, dan penilaian. Tujuan itu berarti apa yang harus dikuasai oleh siswa atau murid. Sedangkan proses belajar itu adalah bagaimana siswa belajar. Serta penilaian, bagaimana guru mengetahui siswa telah menguasai kompetensi yang ingin dicapai. Komponen yang harus selaras dari praktik penilaian dengan kompetensi utama yang ditargetkan ini adalah yang pertama, kompetensi dasar atau capaian pembelajaran yang kita kenal istilahnya saat ini adalah CP. Kemudian komponen yang harus selaras berikutnya adalah IPK atau indikator pencapaian kompetensi. Yang berikutnya adalah kegiatan pembelajaran itu sendiri yang harus selaras antara praktik penilaian dengan kompetensi utama yang ditargetkan. Kemudian komponen berikutnya yakni instrumen penilaian berupa tes atau non-tes. Kemudian yang berikutnya yakni rubrik penilaian dan kriteria keberhasilan. Inilah komponen yang harus selaras dari praktik penilaian dengan kompetensi utama yang ditargetkan. Kemudian jenis kompetensi yang ditargetkan. Jenis kompetensi yang ditargetkan yang harus dimiliki oleh siswa itu terdapat 3 jenis kompetensi. Yang pertama adalah knowledge atau pengetahuan. Yang kedua skill adalah keterampilan. Yang ketiga attitude atau sikap atau nilai-nilai dasar yang harus dimiliki oleh siswa atau murid. Setiap jenis kompetensi memerlukan bentuk penilaian yang berbeda. Seperti misalnya knowledge atau pengetahuan, ini bentuk penilaiannya bisa berupa tes tertulis. Sedangkan skill atau keterampilan ini bisa berupa portofolio. Kemudian untuk attitude atau sikap yang harus dimiliki oleh siswa, ini bentuk penilaiannya bisa berupa lembar observasi ataupun jurnal harian yang bisa diisi oleh guru. Kemudian prinsip-prinsip penyelarasan itu yang pertama harus relevan, yakni penilaian sesuai dengan kompetensi. Yang kedua prinsipnya harus otentik, maksudnya mengukur kemampuan nyata siswa dalam konteks kehidupan nyata, kehidupan siswa sehari-hari.
Kemudian prinsip yang berikutnya adalah adil. Maksudnya dapat diakses dan dipahami oleh semua siswa. Prinsip yang terakhir yakni bermakna, memberikan umpan balik untuk perkembangan siswa. Kemudian ada beberapa contoh kasus penyelarasan. Yakni yang pertama, contoh kasusnya yakni kompetensi. Siswa mampu menyajikan hasil observasi dalam bentuk laporan. Artinya siswa mampu membuat laporan. Tentu membuat laporan dengan menggunakan langkah-langkah metode ilmiah. Kemudian contoh kasusnya pada proses melakukan observasi lingkungan sekolah. Kemudian yang terakhir, contoh kasusnya pada penilaian, yakni laporan tertulis yang dinilai berdasarkan rubrik, yakni kelengkapan data, struktur, bahasa, dan refleksi. Sebagai catatan, penilaian ini selaras karena menilai kemampuan yang sejalan dengan kompetensi utama. Kemudian untuk strategi implementasi penyelarasan praktik penilaian dengan kompetensi utama yang ditargetkan ini, strateginya yang pertama merancang tujuan pembelajaran dengan kata kerja operasional. Yang kedua, menentukan indikator keberhasilan. Yang ketiga, memilih metode penilaian yang sesuai. Yang keempat, menyusun instrumen dan rubrik penilaian. Yang kelima, melakukan analisis hasil penilaian untuk perbaikan pembelajaran. Itulah strategi implementasi yang dapat kita terapkan. Baik, bagian akhir untuk kesimpulan pada materi penyelarasan praktik penilaian dengan kompetensi utama yang ditargetkan ini adalah penyelarasan penilaian memastikan pembelajaran berjalan sesuai arah kompetensi utama yang ingin dicapai. Guru berperan penting dalam merancang, melaksanakan, dan merefleksikan penilaian. Penilaian yang baik sama dengan pembelajaran yang bermakna, sesuai dengan tuntutan pemerintah saat ini, yakni pembelajaran mendalam. Demikian presentasi atau ulasan materi tentang penyelarasan praktik penilaian dengan kompetensi utama yang ditargetkan yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih kami ucapkan kepada rekan-rekan dan juga Bapak Dr. Randus Samsurizal, MSI, yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.